Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran persediaan. Yang pertama, pengertian penganggaran perusahaan. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Selanjutnya, data dan informasi untuk penyusunan anggaran persediaan. Persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, misalnya fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. B. Fasilitas penyampaian yang tersedia. Yang ketiga, C. Modal kerja yang tersedia. D. Kemudian biaya simpan barang jadi atau carrying cost. E. Risiko simpan barang jadi. Yang F. Tingkat perputaran barang jadi atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. Yang G. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi bahan jadi. Kemudian yang kedua, ada persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, seperti misalnya yang pertama ada fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran unit yang diproduksikan. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia. Yang keempat, biaya simpan bahan mentah atau carrying cost. Yang kelima, resiko simpan bahan mentah. Yang keenam, ada tingkat perputaran bahan mentah atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. Kemudian yang ketujuh, lamanya tengah waktu antara bahan mentah yang dipesan atau dibeli dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirimkan dan tiba di gudang perusahaan atau lot. Kemudian ada metode penilaian persediaan. Metode first in first out atau FIFO. Pada metode FIFO ini, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Kemudian yang kedua, ada metode last in first out atau LIFO. Pada metode FIFO, barang yang dimasuk dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Kemudian yang ketiga, ada metode moving over. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan dan terproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Kemudian ada biaya persediaan, biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Tentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory atau persediaan rata-rata, dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Biaya pemesanan atau ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah sesuai dengan frekuensi pesanan. Biaya kehabisan bahan baku atau stock out cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Kuantitas pemesanan yang optimal. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis atau EOQ atau Economic Order Quantity adalah kuantitas penyediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Kemudian ada metode atau model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan menimbulkan biaya. Dalam menyusun anggaran perlu diperhatikan biaya-biaya yang akan ditimbulkan dari adanya pengandaan atau pembelian persediaan. Selain itu, kuantitas pemesanan yang optimal juga harus diperhatikan agar persediaan yang dibeli dapat mengoptimalkan proses produksi dan jumlah stok persediaan tidak terlalu banyak sehingga efisien dalam biaya penyimpanan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.